deeper. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 채우시리라. Carikanlah kami penyampaian benar dalam ladang kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenangkan jiwa. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam ladang kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenangkan jiwa. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam ladang kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenangkan jiwa kita. Church, raise your voice. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam ladang kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenangkan jiwa. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam ladang kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama
삶 jadikanlah kami nyonya yang benar dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya. Mengalihkan air itu menyukakan jiwa kita. Saat ini kami ada di gunung yang kudus Tuhan. Kuduskan setiap hati kami. Biar benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Sehingga jiwa kami disegarkan. Dan demikian juga Tuhan, hati kami boleh menjadi tempat kediaman Roh-Mu yang kudus. Supaya kami boleh hidup, bukan hidup kami, tapi kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan jamah dan kuasai kami. Setiap kami yang lelah, putus asa, kehilangan harapan, dan mungkin juga masa depan mereka sudah tidak menentu. Sepertinya kegelapan. Tetapi biar terang dan kebenaran-Mu melalui iman kami, bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan pencipta yang menyertai kami. Biar terang bercahaya di dalam hati dan sekitar kami, sehingga timbul pengharapan dan kekuatan baru. Mereka yang sakit, mereka dalam pencobaan, masalah dalam pekerjaan, karir, studi, keluarga, kesehatan, Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan, segarkan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang baik, yang selalu memberi, menolong dan menghibur, menguatkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu malam saya mendapatkan suatu penglihatan malam melalui sebuah mimpi. Mungkin saudara akan berkata, nggak masuk akal. Ya, itu masing-masing percaya atau tidak. Karena bukan hak saya untuk memaksa saudara percaya atau tidak. Tetapi bagi saya, kewajiban saya adalah bersaksi dengan benar. Karena saya tahu dunia sekarang mungkin tidak pernah menyajikan sesuatu yang benar. Mungkin ada orang yang tiba-tiba saja mau menjadi terkenal, bicara yang enggak-enggak, ya mungkin juga. Tapi apa yang saya katakan ini adalah kewajiban saya bersaksi dengan benar. Suatu malam saya melihat ada sebuah kitab yang bergantung besar sekali. Kemudian kitab itu turun di depan saya. Dan kemudian saya melihat kitab itu terbuka. Dan di situ nanti kita akan lihat itu terbagi dari 4 kolom. Yang kiri kosong, kanan ada 2 kalimat, sebelah kanan ada 7 kalimat, yang di bawah lagi 1 kalimat. Saya terkejut. Dan kemudian kitab ini tutup kembali, tergantung di udara. Kemudian saya melihat ke belakang, banyak sekali orang-orang, panjang sekali. Terus saya berkata kepada di belakang saya, Bapak mau lihat kitab itu? Ya. Saya ambil kitab itu, saya turun. Namanya siapa Pak? Ini. Saya lihat seperti indeks itu saudara. Jadi ketika saya buka, waktu mau kebuka, dia tutup kembali dan naik ke atas menjadi kitab
tidak bisa dibuka. Dan ada satu suara berkata, tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan kecuali aku yang memperlihatkan. Saudara dikasihi Tuhan, itulah sesuatu yang saya harus ceritakan kepada saudara. Mengapa saya sampai keleleng sejak tahun 85 sampai hari ini. Seluruh Indonesia saya jelajahin seminar hamba Tuhan sampai di tengah-tengah konflik peperangan. Dan itulah saudara, karena saya mendapatkan banyak hal. Kita lihat dulu kitab itu, yaitu ternyata kitab kehidupan. Kemudian kalau kita buka, saudara, silakan. Nah, yang saya lihat seperti ini. Memang titik-titik tidak saya ceritakan semua apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Karena ada 10 kalimat, salah satunya adalah sebelah kiri itu nama kita. Setiap orang yang percaya, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi Wahyu juga menuliskan, siapa yang menang, namanya tidak akan kuhapus dalam kitab kehidupan. Yang menang. Jadi saya percaya setiap orang namanya yang percaya itu ada satu kalimat di bawah kata name. Mungkin saudara bernama Matthew, mungkin seperti itu. Taruh di situ. Tapi yang di bawah itu kalimat. Saya tidak bisa cerita dulu. Karena itu 9 kalimat. Satu kalimat sejak saya khotbah gak akan selesai 2 sesi. Semua ada di dalam Alkitab. Tetapi kemudian yang sebelah kanan itu ada 7 kalimat. Dan yang di bawah, kolom paling bawah, 1 kalimat. Total 10 kalimat. Dengan 1 kalimat nama kita masing-masing. Saya akan bicara tentang yang sebelah kanan yang paling atas. Yaitu ditulis Roh Tuhan. Roh Tuhan. Orang menjadi percaya bukan karena kekuatannya. Tetapi karena Roh Tuhan ada di dalam dia. Sehingga dia boleh menyebut Allah itu Bapa. Karena Bapa melihat bukan kita. Ada roh anaknya, ada darah di dalam diri kita, yaitu darah Yesus. Sehingga dia melihat kita itu melihat anaknya Yesus. Oleh sebab itu darah Yesus telah menutupi semua dosa kita. Tetapi semudah itukah saudara? Ingat kisah Saul. Roh Tuhan meninggalkan dia karena ketidaktaatan. Maka roh jahat turun kepadanya. Sehingga Saul memanggil Daud untuk menghibur dia. Daud pun memainkan kecapinya. Setiap kali memainkan kecapi, roh jahat itu saudara meninggalkan. Tapi kembali lagi. Kalau kita melihat Saul yang ada roh Allah. Tetapi kemudian roh Allah meninggalkan dia karena ketidaktaatan. Hari ini saudara percaya dan saya percaya karena ada roh Allah. Tetapi persoalannya sekarang, masalah yang kita hadapin, apakah roh Allah masih ada pada kita? Oh ada Pak. Saudara bisa nyatakan apa? Oh karena saya percaya Yesus, itu ketika roh Allah masuk membuat kita percaya. Tapi setelah itu apakah kita mau dipimpin oleh roh Allah? Apakah hidup kita menjadi rumah Allah? Apakah hati kita itu sudah menjadi tempat kediaman Allah? Bait Allah yang megah di Yerusalem. Yesus pernah menubuatkan, tidak satu pun batu yang tersusun rapi, semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah yang hebat, yang dilihat oleh Musa di surga itu, ternyata Tuhan izinkan untuk dirobohkan. 30 tahun kemudian bait Allah runtuh sampai hari ini. Mengapa?
Karena yang dilihat Musa itu di surga, ternyata surga sudah turun di bumi, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dalam kitab Yohanes pasal 2, Yesus berkata, runtuhkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka berkata, 46 tahun kami membangunnya. Kamu hanya membangunnya 3 hari. Yang dimaksud adalah kebangkitan dia dari kematian 3 hari. Setelah dia bangkit, teringatlah semua murid-murid bahwa hidup kita itu adalah rumah Allah. Semegah apapun gedung gereja kita, sebanyak apapun orang yang ada di gereja, sehebat apapun acaranya, tidak akan mengundang Yesus turun. Yesus akan datang ketika kita membuka hati kita. Karena Yesus Sang Firman, dia datang bukan cuma melihat kita. Karena firman selalu dia datang untuk berfirman. Saudara melihat Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan berfirmanlah Allah. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Kalau Allah itu pasti berfirman. Kalau ada Allah tidak berfirman, bukan Allah. Dan ternyata firman telah jadi manusia, Yesus Kristus. Makanya dia berkata kepada banyak orang. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Saudara akan melihat firman itu semuanya berkata demikian. Yesus bukan seorang nabi yang berkata, demikianlah firman Allah. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu percaya, maka kamu akan pindah dari alam maut kepada hidup kekal. Itu Yohanes pasal 5 ayat 23 sampai dengan 25. Dia selalu berkata sesungguhnya. Kenapa dia dikatakan demikian? Karena dia adalah Sang Firman. Suatu hari Yesus pergi ke rumah Maria dan Marta. Maria melihat Yesus langsung dipersilakan duduk. Dan dia duduk di bawah kaki Yesus. Sedangkan Marta melihat, oh Yesus datang. Dia sibuk membuat semuanya. Kemudian Marta melihat Maria duduk, dia berkata, Guru, suruh Maria bantu aku. Maka Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu sendiri. Lihatlah Maria telah mengambil bagian yang terbaik daripadanya yang tidak akan diambil. Saudara melihat Maria sepertinya tidak punya etika. Orang datang dia tidak kasih makan minum, dia duduk di bawah kaki Yesus. Karena Maria tahu kalau Allah, kalau Yesus datang pasti berfirman. Dia bukan jalan-jalan. Makanya ketika suatu hari Lazarus saudara Marta dan Maria mati selama 4 hari. Yesus hadir. Dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu Yohanes pasal 11. Tidak ada dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian dia pergi, di mana engkau kuburkan? Akhirnya dia melihat kuburan itu. Maka Yesus pun menangis. Menangis bukan karena dia melihat kesedihan Lazarus mati. Karena dia tahu
tahu dia akan membangkitkan Lazarus. Jadi dia tidak menangis karena Lazarus mati. Dia menangis karena melihat Maria dan Marta itu sedih. Hari ini jangan lagi bersedih. Saudara, Tuhan sedang tahu masa depan kita. Kalau kau sedih, Tuhan bukannya melihat masa depan kita gelap sehingga dia menangis. Dia menangis karena kita sedih. Betapa salahnya kita. Bahwa ada Tuhan yang memberikan masa depan. Kita setiap hari ditekan oleh kesedihan. Maka kemudian Tuhan berkata, buka batu itu. Golengkan batu itu. Singkirkan batu itu dari kuburan. Mereka pun menyingkirkannya. Dan kemudian Yesus pun berkata, Lazarus keluar. Cukup satu firman. Lazarus itu sudah mati. Gak mungkin dengar. Tapi bisa bangkit dan keluar. Karena firman Allah. Oleh sebab itu kalau kita mau hari ini. Bahwa kita tahu ada roh Allah di sini. Maka kalau roh Allah dalam hidup kita. Kita akan suka dengan firman Allah. Karena dia adalah sang firman. Kalau kita tidak suka firman Allah. Berarti hati kita tidak ada firman. Sebab itu apakah roh Allah ada padamu? Sehingga kalau saudara melihat tadi. Dari 7 kalimat sebelah kanan. Dimulai roh Tuhan. Itu satu pertanyaan yang kita mau renungkan. Mungkin nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi suatu hari ketika kita dipanggil, Fengki, ya ternyata tidak ada roh Allah. Hanya pernah percaya, kok bisa Pak? Saudara perhatikan, ketika sangkakala dibunyikan, 2 kelompok, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama dengar suaranya Tuhan, sama-sama mempunyai pelita. 5 ditinggal, 5 diangkat. Matius 24 mengatakan 2 orang di kilangan, yang 1 diangkat, 1 ditinggal. Di dalam rumah 2 orang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Saudara tahu, jangan menganggap enteng kepercayaan kita. Itu anugerah dari Allah, bukan pekerjaan kita. Tapi setelah kita dianugerahkan Tuhan, ayo kita hargain isi hatimu dengan firman Allah. Ketika engkau berkata, aku senang membaca firman, roh Allah di mana? Ada firman di sini. Berarti ada roh Allah di sini. Karena Allah adalah firman. Jadi jangan pernah pisahkan Allah dengan firman itu berbeda. Ketika ada Allah pasti ada firman. Kalau ada firman pasti ada Allah. Dan cukup Tuhan berkata kepadamu, bangkit hidup. Maka kita pun bangkit. Lazarus mati, kita tidak mati. Tapi mungkin hari ini kita sudah mati rohani. Saya aktif di gereja Pak. Saya pelayanan di gereja Pak. Saya punya karunia yang hebat. Saudara dikasih Tuhan, saya kasih contoh. Bukan sulap, tapi contoh. Ini adalah kita. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita putih. Kita disebut anak-anak Allah. Kemudian kita berdoa. Kita puasa dan sebagainya. Kita melakukan ritual. Karena orang yang beragama pasti punya ritual.
Dan ritual kita harus lebih baik. Itu orang beragama. Tetapi kita bukan hanya beragama. Kita punya Tuhan yang hidup. Sehingga ritual kita tidak boleh melebihi daripada hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ritual kita menggantikan Tuhan. Karunia kita menggantikan Tuhan. Contoh, kemudian kita berdoa, ritual dan sebagainya. Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kekuatan. Akhirnya kita ngomong di luar, aku punya karunia, aku bisa menyembuhkan, mengusir setan, bernubuat. Saudara, dia selalu ngomong seperti itu. Lihat aku dipakai Tuhan. Aku orang yang hebat. Ritualnya dikatakan. Matius 7 ayat 21 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Tuhan berkata, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena karunia tidak menjamin kita hidup suci. Tapi kerap kali jabatan dan karunia membuat kita menjadi lupa diri. Sebab itu sebenarnya harusnya ketika kita ritual, anggap aja ini yang lain. Kemudian kita dapat karunia atau dapat macam-macam yang lain, berkat atau apa saja saya tidak tahu. Maka dia tahu Tuhan telah menolong saya. Tuhan memberkati memakai saya. Saya punya karunia. Dia tidak akan bicara yang hebat. Kalau begitu Tuhan, apa artinya hidupku? Aku mau tidak tunjukkan diriku. Karunianya tenggelamkan di dalam dirinya. Sehingga yang terlihat Tuhan. Bukan terlihat dirinya. Saudara lihat sekarang. Melalui media, para hamba Tuhan menonjolkan dirinya. Bahkan yang belum hamba Tuhan pun yang masih muda. Belum punya pengalaman, sudah berkata hebat dan juga banyak pengikutnya. Hati-hati di sini saudara. Ritual sama Tuhan berbeda. Ritual adalah sesuatu yang kita lakukan. Tetapi di dalam Tuhan lain, yaitu aku melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu begitu banyak contoh saudara. Makanya kita lihat dulu firman Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bicara kemarin tapi ini versi yang lain. Kita lihat dulu Lukas 24. Saya bacakan. Tetapi pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka. Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Pada pagi-pagi hari minggu pertama. Para perempuan pergi ke kubur. Membawa rempah-rempah. Kemudian ketika dia mulai sampai di kubur terkejut. Batu yang besar sudah tergoleng. Seakan-akan jalan ke kubur itu terbuka.
melayani Yesus itu terbuka, percaya kepada Yesus itu terbuka, sehingga kemudian yang mereka masuk, itu mujizat Tuhan. Ketika mereka masuk tidak menemukan mayat Yesus. Artinya di sini mereka melayani membawa rempah-rempah. Mereka pergi ke kubur. Itulah kita. Kita ke gereja. Ternyata gereja itu sudah menjadi kuburan. Karena Yesus itu tertidur seperti kita. Seperti firman Allah mengatakan. Ketika murid-murid pergi melewati sebuah danau Galilea, Yesus dibiarkan tidur. Tapi kemudian badai datang, baru mereka membangunkan Yesus. Tetapi ini kita bicara tentang pelayanan kita di gereja. Ibadah kita di gereja adalah ibadah kematian. Bukan kematian Yesus, mati rohani. Kenapa? Karena mereka pergi ke kubur bawa rempah-rempah, tidak ada harapan. Mereka sedih menangis karena Yesus dianggap mati. Mereka tertekan, takut. Bukankah kita sama di gereja? Minggu lagi, pelayanan lagi, capek, benak beban, tertekan, jenuh. Saudara lihat, kalau kita ngomong sebenarnya batu tidak perlu terguling, supaya mereka tidak perlu masuk ke kubur. Ternyata batu sudah terguling. Artinya kita ke gereja, kita melayani Yesus, Tuhan kasih jalannya. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kita ke gereja, kita melayani, kita semua, Tuhan buka jalan. Ketika kita percaya, Tuhan membuka jalan. Tetapi waktu di gereja, batu yang menutup jalan kita ke gereja dan pelayanan itu sudah digulingkan. Tapi batu yang ada di hati kita belum tergulingkan. Karena batu yang ada di hati kita itu tidak ada mujizat untuk menggulingkannya. Kalau untuk percaya itu kuasa Allah. Tapi untuk hidup benar itu kita harus menggulingkan hati kita. Batu yang menutupi hati kita dengan kekuatan Roh Allah. Hari ini saudara, batu yang menutup kita ke gereja terbuka. Menutup pelayanan kita terbuka. Menutup pelayanan karunia kita terbuka. Tapi batu yang ada di hati kita menutup jalan untuk firman Allah masuk di dalam hatimu dan hatiku. Sehingga saudara boleh tanya semua orang Kristen, mengerti gak firman? Enggak. Cuman beribadah saja. Sebab itu dikatakan pertama, Roh Allah, Roh Tuhan ada pada kita atau tidak. Mari kita lihat firman Tuhan, yaitu di dalam Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Masih tetap batu terguling, jalan terbuka. Itu poin pertamanya. Jalan ke mana? Jalan ke surga terbuka. Karena Tuhan katakan, jalan ke gereja terbuka. Jalan pelayanan terbuka. Jalan karunia terbuka. Jalan berkat terbuka. Tapi jalan untuk firman Allah masuk hati kita masih tertutup. Orang tidak haus dan lapar akan firman Allah. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Terus kita lihat, Hosea ini perjanjian lama. Mari, kata ajakan, kita itu jamak akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan siapa yang punya masalah. Pasti Tuhan akan tolong. Amin. Lihat saudara. Dan yang telah memukul, mungkin bencana, mungkin kegagalan, dan yang akan membalut kita, yang putus asa, akan diberi pengharapan. Jadi setiap masalah yang kita hadapin,
Selalu ada way out. Karena akulah jalan. Amin. Tapi untuk firman Allah masuk di hati kita, maaf, batu masih tertutup. Belum tergulingkan. Tidak mungkin malaikat masuk hati kita menggulingkan batu. Karena yang ada di dalam diri kita itu hanya roh Allah. Malaikat tidak boleh masuk di dalam tubuh manusia. Yang boleh masuk adalah Allah. Karena ini rumah Allah. Iya Pak, tapi saya kok kurang yakin. Saudara tahu kenapa iblis itu memberontak? Kenapa iblis dibuang? Memang dia memberontak kepada Allah. Dan salah satunya dia malaikat yang berani masuk di dalam hati kita. Padahal ini rumah Allah. Sehingga malaikat yang lain tidak ada yang masuk. Cuma ngomong di telinga kita. Tapi yang di dalam hati kita ada dua. Allah atau iblis. Atau hati kita sendiri. Saudara boleh selidiki firman Allah. Kita lihat terus ayatnya. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Berarti pada hari ketiga. Jadi kita akan hidup pada hari ketiga. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi Yesus mati dan bangkit. Itu bukan dia bangkit sendiri. Karena dia adalah Allah, dia Tuhan. Dia pasti bangkit. Tapi ternyata waktu dia bangkit. Sebenarnya kitalah yang harus bangkit. Katakan kiri kananmu, kita yang harus bangkit. Katakan kiri kananmu, kita yang harus bangkit. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Ayat ini terkubur lama. Sehingga kita cuma merayakan kebangkitan Yesus saja. Tapi kita lupa. Dia memang sang firman gak bisa mati. Tapi ternyata kebangkitan itu. Sebenarnya kitalah yang dibangkitkannya. Yang ketiga, kita lihat ayat ketiga. Marilah kita mengenal. Makanya harus ada hati dibuka untuk jalan firman Allah. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hal yang kedua, menjadi sahabat Tuhan. Kematian kebangkitan Yesus. Sebenarnya bukan hanya untuk menebus kita. Tapi menjadikan kita harus menjadi sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu akan sahabatku. Kalau apa yang aku ngomong kamu lakukan, apa yang aku perintahkan kamu kerjakan. Kapan aku bisa dengar perintah Allah? Karena hatiku tertutup oleh batu. Sehingga selalu aku minta Tuhan yang aku perintah. Betul saudara? Aku berdoa, tolong aku berdoa. Tuhan yang kita perintah. Kapan Tuhan memerintah kita? Ritual itu bagus. Kalau ritual tidak mengenal Allah. Kalau ritual tidak punya hubungan dengan Allah. Ritual akan menjadi Tuhan. Tuhan di bawah ritual. Sehingga ritual akan memerintah Allah. Bukan Allah memerintah kita. Saudara dikasihi Tuhan. Belajarlah. Hiduplah. Hormati Allahmu. Kalau engkau menghormati, dia akan menghormati engkau. Bayangkan Yesus saja di dalam hukum ke-10 dari hukum Musa. Kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat aja dikuduskan, apalagi hidup kita. Yang kelima, hormati orang tuamu. Kalau orang tua kita aja hormati. Bagaimana dengan Tuhan? Sudah tidak ada. Karena anak sudah tidak hormat orang tua. Sehingga orang tidak hormat lagi kepada Tuhan. Kita lihat terus ayatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu percaya, kita jadi anak-anak Allah. Identitas kita dirubah, jadi anak-anak Allah. Predikat kita menjadi anak Allah. Ketika penjahat di sampingnya berkata, ingatlah aku Yesus, hari ini juga engkau ke Firdaus, langsung jadi anak Allah. Yang di samping kanan juga percaya, cuma tunjukkan dirimu dulu. Dia nggak diselamatkan. Setelah kita percaya, oh ini mati masuk surga. Iya, karena tidak ada kesempatan menjadi sahabat. Karena dia tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Terus kita ngomong, oh penjahat itu masuk surga. Aku percaya cukup, gak usah berbuat baik, gak usah suci. Dosamu semakin besar. Ketika kita hidup, punya kesempatan, Tuhan mati dan bangkit. Bukan untuk menebus dosa kita saja, tapi kita mulai menjadi sahabat Tuhan. Amin. Kalau sahabat itu, saudara, kalau sahabat itu berarti yang pasti sebagai sahabat itu dia punya hubungan yang baik. Kalau gereja sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan, jemaat cuma hubungannya sama pendeta, tidak punya hubungan sama Tuhan, itu mengidolakan pendeta juga berbahaya. Hormati pendeta betul, tapi tetap Tuhan di atas semuanya. Hubungan itu penting. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada. Suatu hari ketika anak saya masih 2 tahun, ya 2-3 tahun, saya pelayanan ke pedalaman setiap bulan. Bahkan saya bawa anak saya sampai ke pedalaman. Tidak ada susu, tapi saya bawa ke pedalaman. Saudara, waktu saya tinggal, saya titipkan ke mertua saya. Saya berangkat. Anak saya itu masih kecil 2 tahun. Ketika mendengar pesawat terbang, dia lari keluar. Dan dia berkata, Papa turun, Papa turun. Dan di sini Papa. Saya dengar kata-kata itu dari mertua saya. Sedih sekali saya. Rasanya mau pulang. Suara Tuhan berkata, Fengki, apakah kamu bisa menangis kalau aku tidak bicara kepada kamu? Seperti engkau menangis kalau anakmu kubawa pulang ke surga. Saudara, kalau kita punya anak, kalau dibawa pulang, bertahun-tahun kita ingat kita akan keluar air mata. Tapi kalau Tuhan tidak bicara kepada kita, kita tidak pernah menangis. Itu yang memukul saya. Sehingga setiap minggu, saya kalau tidak mendengar sesuatu dari Tuhan, bukan untuk kekayaan, bukan. Supaya takut akan Tuhan. Supaya hidup kita lebih sungguh-sungguh. Tuhan kalau tidak bicara 1 minggu, saya gelisah. Melebihi daripada apapun juga. Karena itu sudah ada dalam hati kita. Saya ajak saudara untuk lihat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Punyalah hubungan dengan Tuhan. Jadikan dia sahabatmu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, di gereja kita menduniakan dunia sebagai Tuhan kita. Tujuan kita ke gereja adalah dunia. Tinggalkan itu semuanya. Ke gereja carilah Tuhan. Satu kalimat yang kadang-kadang membuat kita berdebat. Pak Pendeta, di dalam Yakobus 1 ayat 26 dan 27. 26 saya tidak berkata itu dulu. Yang 27. Ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu. Pak Pendeta, jadi kalau saya nggak ke gereja, saya ke yatim piatu, itu murni. Jadi kalau saya nggak nyumbang gereja, nyumbang yatim itu murni. Saya katakan Roma 12 ayat 1. Itu murni. Tapi Roma 12 ayat 1.
Ibadah sejati mempersembahkan hidupmu sebagai korban. Hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu sejati. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi maksudnya gereja itu pasti juga ada pelayanan yatim piatu. Berarti saya ikut ke yatim piatu boleh. Tapi maknanya, kalau kamu ke yatim piatu, kalau kita ke yatim piatu, apakah kita berpikir, aku mau ke yatim piatu, aku mau cari yatim piatu yang kaya, aku mau kerja sama, aku mau cari dia uangnya. Ke yatim piatu pasti saudara berkorban. Makanya kalau ke gereja, anggap aja ke yatim piatu. Tidak ada motivasi yang lainnya kecuali berkorban untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Suatu hari, ini kota Manado. Saya hutang banyak dengan orang Manado. Karena waktu saya melayani di kota Manado ini, tahun 97. Ada satu kesaksian dulu di zamannya pojok itu gereja GPPS waktu rame-ramenya. Zaman dulu waktu penuh-penuhnya itu. Pendeta itu bersaksi sudah almarhum. Dia menyaksikan dan berkata, ada seorang pendeta dari Surabaya tapi masih muda, saya dulu masih muda. Pernah, kata dia bukan saya. Memang kenyataan dia. Ada anak yang gugur mati di dalam kandungan. Keluar sudah mati. Tapi didoakan hidup kembali. Dia cerita, saya dipanggil. Saudara, saya dipanggil. Saya bukan berarti saya nggak ada apa-apa. Cuma saya utangkan Manado. Makanya kemudian saya pelayanan di kita keliling semuanya. Suatu hari saya berdoa, saya waktu berdoa. Saya melihat Yesus itu berdiri di depan saya. Ini saya ngomong benar. Saya tidak pernah bertugas kewajiban saya untuk membuat saudara percaya atau tidak sekali lagi. Kewajiban saya harus bersaksi dengan benar. Saya dalam doa bukan tidur. Saya melihat Yesus di depan saya. Kursi cuma satu. Berpakaian putih. Dia khotbah semangat sekali. Saya bilang, Tuhan, cukup aku melihat kamu, cukup. Dia tetap semangat, saudara. Dia khotbah. Seakan-akan ada suatu suara. Mau 1 orang, mau 1000. Tidak mempengaruhi. Roh Allah berkobar-kobar. Kalau kita cuma 1 orang santai, 1000 orang berkobar. Itu bukan roh Allah, emosional kita. Saat itulah kemudian Tuhan mengajar saya. Yakobus pasal 4. Ayat 1 sampai selesai. 16 dan 17. Salah satunya. Dia katakan. Apa dia katakan? Barang siapa yang mengasihi dunia. Menjadikan dirinya musuh Allah. Bukan Tuhan berkata, kamu musuhku. Bukan. Tapi seakan-akan kita berkata kepada Tuhan, aku di gerejamu, aku percaya engkau. Tetapi hari ini, aku akan menjadi musuhmu. Loh, caranya ngomong gitu? Enggak, Pak. Dia cuma mencintai dunia. Sudah kata-katanya seperti itu di hadapan Allah. Hati-hati di gereja. Ingat kata-kata yatim piatu tadi toh. Ibadah sejati berikan hidupmu, ibadah murni. Anggap aja gereja seperti yatim piatu. Engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sahabat Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir. Pemenang. 1 Korintus 15. Ayat 58 dan 59. Tetapi syukur kepada Allah yang telah, berarti sudah, memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan telah memberi kemenangan. Artinya di sini, waktu kita percaya, itu Tuhan beri kepada kita status identitas anak Allah. Kita membaca firman Allah, kita menggolengkan batu yang di hati kita. Firman Allah masuk. Tuhan katakan, kamu pemenang. Identitasnya ada, predikatnya. Karena kita telah mengalahkan diri kita. Yang gak mau baca jadi baca, yang malas jadi semangat.
itu berarti kita pemenang. Sudah ngalahkan yang paling sukar. Bukan jalan di atas gunung. Itu memang sukar. Tapi paling sukar adalah menggulingkan batu di hati kita. Dan kita menyukai firman Allah. Itu paling sukar. Tetapi kalau itu kita sudah gulingkan, Tuhan kasih predikat. Engkau pemenang. Kalau pemenang apapun yang dia lakukan, pergumulan apapun masalah yang dilakukannya, mau naik turun tetap menang. Predikatnya. Setelah menang, Tuhan kasih predikat, engkau sahabatku. Karena aku tidak pernah kalah dan engkau pemenang tidak pernah kalah. Sampai akhir hidupmu, perjuangan terus muncul. Tapi tetaplah setia. Maka Tuhan jadikan sahabat. Dan dia kasih tahu apa yang bakal diperbuat. Saudara dikasih Tuhan. Kita lihat terus ayatnya. Yang terakhir ini ayatnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pemenang tidak pernah pekerjaannya sia-sia. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa, saudara. Engkau pemenang. Walaupun melewati masalah sulit tetap menang. Saya tutup dengan satu kisah saya. Itu sebelum saya buka gereja. Sekitar tahun 90-91. Saya punya keluarga banyak di negeri Belanda. Karena mereka belum orang Kristen semua. Ada 30 lebih. Dari 2 orang saudara saya. Punya anak, punya menantu, punya cucu. Tidak kenal Tuhan. Saya ke sana. Saya bawa istri saya. Ternyata istri saya punya teman SMA. Waktu SMA. Orang ini masih pacaran. Tapi sudah menikah di negeri Belanda. Tapi waktu pacaran. Orang ini sangat giat melayani Tuhan. Di sekolah ngomong tentang Tuhan. Padahal bukan anak pendeta. Pergi ke rumah orang gedor ngomong firman Allah. Zaman dulu. Terus istri bilang, tak kenalin. Dia orang yang luar biasa. Oh, saya mau kenalan. Begitu kenalan. Dia berkata begini. Gak usah fanatik sama Tuhan. Gak usah terlalu percaya. Aku dulu pelayanan. Biasa, gak perlu dihebohkan. Dan tidak ada gunanya. Saya jadi terkejut. Dia punya cincin. Yang punya kuasa. Saya ngomong firman. Gak direken. Saya sedih. Orang yang hebat hilang. Kasih semulanya. Saya bilang, mana tanganmu? Mana cincinmu bagus? Boleh saya pegang? Ada kuasa, saya pegang. Saya pegang. Dia tahu, kamu mendoakan kan? Aku dulu seperti kamu. Itu berbulan-bulan. 2 tahun saya bolak-balik ke Belanda. Gak direken. Sebelum saya pulang, bawa istri saya kembali dan tidak pernah lagi ke Belanda. Karena istri saya hamil dan sudah tidak mungkin ke Belanda. Kecuali kalau sudah punya anak besar. Jadi ketika itu saya for good, maksudnya saya tidak pernah tinggal di Belanda. Tapi saya cuma bolak-balik. Ketika itu saya berdoa, Tuhan, saya sudah banyak di Belanda orang-orang yang tidak karuan. Restoran koko saya jadi tempat persekutuan. Koko saya, kakak saya yang tidak Kristen jadi Kristen. Semua jadi Kristen. Tinggal satu ini suami istri tidak. Saya malam berdoa. Waktu saya berdoa, di lantai 3. Itu tangga kayu. Rumah Belanda kan kecil-kecil. Waktu saya berdoa, dalam penglihatan, saya melihat seorang yang besar sedang naik tangga ke lantai 3 ke tempat saya. Istri saya menggigau dalam nama Yesus. Saya bilang, bangun. Dia bangun, saya tidur lagi. Saya dapat melihat, belum tidur, saya lihat penglihatan itu. Dia jalan terus. Jalan, mau masuk di kamar saya. Saya waktu penglihatan itu bilang, dalam nama Yesus. Orang itu begitu mau masuk, saya lihat tidak ada rupanya. Bulat seperti besi mukanya. Ketika saya lihat dalam nama Yesus. Ketika dia mau buka pintu.
kepalanya retak semua. Setelah itu hilang. Pagi-pagi, adik ponakan saya berkata, ada apa Om? Kok rame sekali ada orang jatuh dari lantai 3? Oh enggak, saya berkata begini. Kenapa? Saya lagi berdoa untuk si Johan dan Lucy, namanya ada. Dan orangnya bulan 3 kemarin ketemu di Singapura. Dan dia sudah kembali percaya Tuhan. Dan waktu saya tinggalkan, saya waktu melihat itu, ibadah terakhir di restoran, saya telepon dia, bisa enggak kamu datang terakhir kali? Aku mungkin bertahun-tahun gak ke Belanda. Boleh? 2 hari lagi ya? Iya. Saya tunggu ibadah. Kita selesai di restoran. Dia gak datang. Saya sedih, hilang orang ini. Besok pagi datang ke saya. Sorry Fenggi, aku gak bisa ke ibadahmu. Karena hari Minggu, aku berjalan melewati gereja. Waktu aku melewati gereja, tidak tahu kenapa, aku lihat pintu gereja. Aku masuk di gereja seperti orang bodoh, gak ada tujuan. Itu orang lihat semua ketika dia masuk di gereja. Dia berlutut di depan mimbar. Orang pada bingung semua. Dia katakan, aku kembali percaya Yesus. Jerih payahmu tidak sia-sia, hai pemenang. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari pemenang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Percayalah, Dia selalu bersama kita. Oleh karena itu malam hari ini renungkan firman Allah. Kitab kehidupan Roh Allah. Jalan ke gereja, jalan percaya, jalan untuk berkat karunia terbuka. Tuhan bikin mujizat. Tapi pintu yang menutup hati kita masih tertutup. Kita harus gulingkan ini. Sehingga firman Allah menjadi kesukaan kita. Mari angkat tangan. Kau pemenang, angkat tangan. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkaulah pemenang. Engkaulah sahabat Allah. Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Mereka hidup kembali. Dan hidup mereka menjadi rumah Allah. Sehingga bukan nama kami saja yang ada dalam kitab kehidupan. Tapi Roh Allah ada di dalam hati kami ya Tuhan. Ketika pengangkatan, maka akan terangkatlah kita. Karena Roh Kudus diangkat. Siapa yang menjadi rumah dari Roh Kudus? Ketika Roh Kudus diangkat, rumahnya akan naik juga. Tetapi orang yang percaya, yang rumah yang hidupnya tidak menjadi rumah Roh Kudus, ketika Roh Kudus diangkat, kita tertinggal. Sebab itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, tangan yang terangkat semuanya. Hari ini kau harus bangkit. Pada hari ketiga kebangkitan Tuhan, kita yang bangkit. Aku berdoa Tuhan, supaya setiap orang tidak memegahkan dirinya. Mereka masuk di dalam firman Allah. Di dalam nama Yesus, perjuanganmu, masalahmu, penyakitmu, pergumulanmu, usahamu, karirmu, perjuangan, tapi tetap akan menang. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah hilang harapan. Hai pemenang, engkau akan melewati banyak perjuangan. Tapi tetap kita pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata, tepuk tangan dulu Tuhan pemenang semuanya. God bless. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Bapa. Kami sungguh menikmati kasih kuasa-Mu Bapa. Di sepanjang 2 malam ini, kami yakin percaya lewat KKR ini, roh kami dibangkitkan.
Iman kami ditumbuhkan. Pengharapan kami tidak pernah akan putus. Dan kami nyatakan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, lewat setiap sikap hidup kami, setiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami ingin percaya, kami kembali ke rumah kami masing. Berkat ini kami bawa di tengah keluarga kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya hidup kami jadi saksi, jadi sahabat-Mu Bapa. Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh rangkaian perjalanan daripada ibadah KKR ini. Yang akan berlangsung di Makassar, di Malang, Surabaya, di Solo, sampai Semarang. Biar kiranya penyertaan-Mu, biar kiranya kuasa-Mu boleh mengalir di setiap kota yang dikunjungi. Setiap panitia diberikan hikmat. Mereka boleh bekerja dan penuh cinta kasih. Benar penuh ketulusan. Karena mereka tahu mereka membuat yang terbaik untuk Tuhan. Untuk setiap grup dari tim Wheel of Creation ini Bapak yang dari Korea. Bapak jaga kesehatan mereka. Jaga fisik mereka, jaga keluarga mereka Bapak. Biar kiranya bersuara lewat hidup mereka. Lewat kesaksian mereka, pujian-pujian mereka. Banyak jiwa akan dimenangkan. Banyak jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Mereka dipakai semakin dahsyat Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Mari Bapak, Engkau sertai dan berkati kami. Supaya kami boleh tiba di rumah kami selamat. Tanpa kurang suatu apapun. Biar kiranya kami boleh menjadi berkat keluarga kami. Dan hidup kami sungguh-sungguh Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita dekapkan kedua tangan di dada kita. Karena kita tahu sangat mudah bagi kita diberkati. Yang sulit adalah menjaga hati kita. Karena kita tahu setelah kita diberkati, apakah kita tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Karena firman berkata kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena situlah terpancar kehidupan. Saudara, pulanglah. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan adalah kita yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga. Menjadikan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi seluruh dunia. Dalam persoalan Roh yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginisiafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadikan kita saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan pulihkan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silahkan duduk.